Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadhani dari kelas 10 IPA 3. Kali ini saya akan membacakan hasil rangkuman saya tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum itu, ada yang tahu teks laporan hasil observasi itu apa? Oke, teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat klasifikasi untuk melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan. Pengamat biasanya terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui informasi yang ada. Oke, catatan yang kedua teman-teman, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, ciri yang pertama yaitu bersifat objektif, global, dan universal. Nah, bahasanya itu ya teman-teman mudah dipahami, jelas, dan tidak terbelit-belit. Yang kedua, objek yang dibahas itu ialah objek tunggal, yang artinya satu objek, satu laporan hasil observasi. Yang ketiga, berdasarkan data atau fakta hasil pengamatan. Tidak boleh kita memuat opini-opini atau kata-kata hoax di dalam teks laporan hasil observasi kita ya teman-teman. Nah, yang keempat itu tidak mengandung prasangka atau kepemihakan terhadap seseorang atau unit lembaga-lembaga lainnya. Nah, ringkasan yang ketiga yaitu menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Nah, langkah yang pertama yaitu mencatat teks yang akan diringkas dengan teliti. Oke, yang kedua teman-teman, biasanya kita dulu mencatat pokok-pokok gagasan menjadi inti teks. Yang ketiga, menyusun atau merangkai kembali teks dengan kalimat ringkas atau dengan kalimat sendiri berdasarkan pokok-pokok gagasan yang telah kita catat. Dan yang terakhir itu menyunting ringkasan tersebut baik dari segi isi maupun bahasa. Oke, yang rangkuman yang keempat itu fungsi dari teks laporan hasil observasi. Nah, fungsi yang pertama teman-teman itu melaporkan tanggung jawab sebuah pengamatan. Yang kedua, sarana untuk pendokumentasian. Dan yang ketiga itu sarana informasi terpercaya. Oke teman-teman, rangkuman yang keempat tentang struktur teks laporan hasil observasi. Nah, ada 3 struktur utama yang menyusun laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Itu berisi kata pengantar atau pembuka mengenai objek yang akan disampaikan. Yang kedua itu deskripsi bagian. Itu berisi uraian secara mendetail tentang objek-objek yang dibahas. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Berisi kegunaan atau fungsi dari suatu objek yang disampaikan. Berguna untuk kehidupan manusia maupun makhluk-makhluk lainnya. Oke teman-teman, catatan yang terakhir itu kebahasan teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu penggunaan kata, frasa, nomina atau dan verba. Kata nomina itu disebut juga kata benda, kelas kata yang menyampaikan suatu objek. Objek tersebut bisa nama seseorang, nama wilayah, tempat, negara, atau benda-benda di sekitar kita. Dan verba itu disebut juga dengan kata kerja. Itu menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, dan lain-lain. Oke, yang kedua teman-teman, pembentukan nomina atau verba turunan dengan afiksasi. Afiksasi itu disebut juga dengan pengimbuhan. Mengimbuhkan pada bentuk dasar ya teman-teman, baik dari kalimat tunggal maupun kalimat kompleks. Nah, yang ketiga itu penggunaan kalimat definisi dan deskripsi. Definisi tahu ya, itu definisi itu berisi pernyataan umum atau pengertian-pengertian dari objek yang dibahas. Dan deskripsi itu berisi uraian-uraian atau sifat-sifat khusus dari suatu objek. Nah, dan unsur kebahasaan yang terakhir teman-teman, penggunaan kalimat simpleks dan kompleks. Nah, kalimat simpleks itu ya kalimat tunggal
yang hanya terdiri atas satu struktur dengan satu perbab utama. Strukturnya gini teman-teman, SPOK atau SPO atau POK. Ya penting hanya satu struktur tunggal. Seperti ini teman-teman. Contohnya, daging kelinci bisa menyembuhkan penyakit asma. Daging kelinci itu adalah subjek. Bisa menyembuhkan adalah P, predikat. Dan penyakit asma itu objeknya. Oke teman-teman, beri kebalikan dengan kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu perbab utama. Itu biasanya mengandung lebih dari satu tindakan atau lebih dari satu predikat dan lain-lain. Seperti contohnya kalimatnya teman-teman. Kamu akan mendapatkan nilai yang baik apabila kamu belajar dengan giat. Nah, kata pertama, kamu itu adalah subjeknya. Akan mendapat predikat, perbab kata kerja. Nah, nilai yang baik apabila itu adalah objeknya. Kamu, sama, ulang lagi, subjek. Belajar, predikat kata kerja, perbab. Dengan giat, keterangan. Oke, semua paham? Sampai situ saja rangkuman saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.